Kali ini kita akan mempelajari materi terkait himpunan, yaitu tepatnya komplement dan selisih. Kalau sebelumnya gabungan sudah ya, gabungan sudah, irisan sudah, berarti sekarang komplement. Komplement. Himpunan yang anggotanya ialah anggota semesta. Semesta di sini lambangnya adalah S besar seperti yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Tetapi bukan anggota dari himpunan tersebut. Jadi komplement itu adalah anggota dari himpunan semesta, tapi bukan dari anggota himpunan tersebut. Untuk lambangnya, lambang komplement ini ialah dengan huruf C yang ditulis di atas nama himpunan. Jadi ditulisnya di sebagai pangkat. Contoh, kalau kalian kan pangkat taunya 2 pangkat 2, ya enggak? Atau 3 pangkat 100, ya kan? Nah, kalau ini misalkan himpunannya namanya himpunan A. Kalau komplement dari himpunan A, berarti nulisnya seperti ini, A pangkat C. Ini udah mengartikan adalah komplement dari himpunan A. Kalau seperti ini, komplement dari himpunan X. Seperti itu. Jadi ini ada ilustrasinya ya, ada gambarnya. Di sini adalah anggota semesta. Di sini adalah suatu himpunan A misalkan. Nah, kalau di mintanya adalah komplement dari himpunan A, maka tandanya ini bisa kalian artikan dengan kata-kata seperti ini. Selain anggota himpunan A. Berarti anggota himpunan A itu nggak boleh selain itu pokoknya. Tapi dia merupakan anggota dari himpunan semesta. Makanya untuk komplement dari A itu berada di sini, yang diwarnai dengan gambar kuning ya. Nah, ini adalah daerah komplement dari himpunan A. Lanjut kita ke contoh. Di sini contohnya S sama dengan bilangan caca yang kurang dari 10. Tandanya di sini adalah himpunan semesta. Jadi kalau ada S besar, itu lebih seringnya diartikan sebagai himpunan semesta. Himpunan semesta sama dengan himpunan atau kumpulan bilangan caca yang kurang dari 10. Kalau bilangan caca itu kan berarti bilangan caca itu kurang dari bilangan caca itu berarti dimulai dari 0. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 masuk tidak? Tidak masuk. Kenapa? Karena di sini dalam soal disebutkannya adalah kurang dari, bukan kurang dari atau sama dengan. Hanya kurang dari doang. Jadi kalau hanya kurang dari saja, maka bilangan tersebut, bilangan yang dimaksud itu nggak masuk ke dalam anggota himpunan tersebut. Berarti 10 nggak boleh dimasukkan. Kemudian yang X. X ini adalah himpunan atau kumpulan bilangan prima yang kurang dari 10. Sudah pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa bilangan prima ini ada kayak perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan dimulai dari 1, ada yang mengatakan dimulai dari 2. Tapi saya cenderung lebih ke yang 2. Jadi bilangan prima itu dimulai dari angka 2. 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Berarti di sini saya tulis 2. Kemudian 3, 5, 7, 8 tidak masuk ya. 9 juga tidak, 10 juga tidak. Karena kurang dari 10 berarti udah sampai sini saja. 2, 3, 5, dan 7. Kemudian yang Y.
bilangan asli yang habis dibagi 2. Kalau habis dibagi 2 berarti bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari 1 ya. 1 itu dibagi 2 habis tidak? Tidak. 1 dibagi 2 hasilnya 0,5. Nah, kita menghindari koma-komahan. Itu arti dari habis. Habis dibagi berapa sekian. Nah, bertandanya tidak boleh yang ada koma-komahan. Berarti 1 tidak masuk, 2 termasuk tidak? 2 masuk ya, karena 2 dibagi 2 adalah 1. 1 itu adalah bilangan bulat. Kemudian 3 bagi 2 itu hasilnya koma-komaan, 1,5. Jadi tidak masuk untuk angka 3. Angka 4 masuk karena 4 dibagi 2 adalah 2. 5 tidak masuk karena 5 dibagi 2 adalah 2,5. 6 masuk karena 6 dibagi 2 adalah 3. 7 tidak masuk. 8 masuk. 9 tidak masuk. 10 masuk, tapi di sini kan kurang dari. Berarti tandanya 10 nggak boleh dimasukkan. Berarti anggota himpunan Y adalah 2, 4, 6, dan 8 saja. Kemudian yang tanya adalah komplement X. Kalau komplement dari himpunan X berarti yang kita lihat itu cukup si himpunan tersebut, himpunan yang ditanyakan. Di sini kan yang ditanyakan adalah X kan. Nah, si X dan si himpunan semesta. Jadi cukup itu saja fokus kita. Yang Y di sini tidak perlu diperdulikan kecuali kalau pertanyaannya adalah komplement dari Y. Tapi karena ini komplement dari himpunan X, maka cukup himpunan semesta dan himpunan X saja yang perlu kita perhatikan. Itu adalah menjadi fokus utama kita. Nah, berarti saya tulis di sini ya, komplement dari himpunan X sama dengan buka kurung kurawal. Ini sama saja jika dalam kalimat atau dalam kata-kata saya artikan tandanya adalah selain anggota himpunan X. Selain, kan himpunan X itu 2, 3, 5, 7. Nah, selain itu kita coret berarti ya di himpunan semestanya. Kan di X-nya ada 2 nih, berarti 2 coret, musnahkan. Di anggota himpunan X ada 3, berarti 3 dicoret juga. 5 juga dicoret, 7 juga dicoret. Sisanya apa yang kelihatan? 0, 1, 4, 6, 8, dan 9. Seperti itu. Ini ya jawabannya. Saya kasih contoh sedikit. Misalkan di sini ada himpunan A. Himpunan A itu adalah 1, 2, 3. Kemudian himpunan B yaitu 2, 4, 6. Dan himpunan semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang ditanya adalah komplement dari A gabungan B. Nah, kalau seperti ini berarti yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah si A gabungan B. Nah, A gabungan B itu apa jawabannya? A gabungan B. A gabungan B kan 1, 2, 3, 4, 6. Ya kan?
Kemudian kalau dimintanya komplement dari A gabungan B, tandanya selain anggota dari A gabungan B. Nah, berarti selain 1, 2, 3, 4, 6. Kita cek. Berarti kalau ada angka ini tidak boleh ya. Kita ceknya di S-nya, himpunan semesta. 1 coret karena ada di A gabungan B, 2 juga coret, 3 juga coret, 4 coret, 6 coret. Kita ngikutin yang ini nih. Berarti sisanya yang tidak dicoret siapa? Angka 5. Berarti komplement dari A gabungan B adalah 5. Seperti itu. Beda halnya kalau soalnya seperti ini. A gabungan komplement dari B. Tandanya ini kalian harus cari tahu dulu A-nya berapa, anggota himpunan A-nya berapa aja. Kemudian komplement B-nya, komplement dari himpunan B ini berapa. Kemudian kalau sudah, baru kalian gabungkan. Jadi A gabungan B, komplement dari himpunan B adalah seperti itu. Jadi antara ini dengan ini beda ya, walaupun hampir sekilas tampak sama tapi beda. Kalau yang pertama ini yang diwarnai pulpen merah, ini cari dulu A gabungan B-nya apa, terus baru dikomplementkan. Tapi kalau yang di pulpenin warna hijau, kalian cari dulu si himpunan A itu anggotanya siapa saja, si komplement B anggotanya siapa saja, baru digabungkan. Nah, lanjut kita ke soal S sama dengan bilangan asli kurang dari 15. Tandanya si S ini adalah bilangan asli dimulai dari 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 tidak masuk karena di sini kurang dari yang diminta. Berarti cukup sampai di sini saja. P-nya sudah ada, ini sudah ada anggotanya, Q-nya juga sudah ada, jadi tidak perlu lagi kita jabarkan. Langsung saja kita ke soalnya. Yang pertama adalah komplement dari P, komplement dari himpunan P. Berarti fokus kita cukup ke himpunan semesta dan si himpunan P saja. Komplement dari P berarti tandanya selain anggota dari himpunan P. Siapa saja kah itu? Himpunan P itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti setiap ada angka 1 sampai 6 dicoret ya. Berarti yang ini dicoret nih, ini dicoret. Sisanya adalah 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kemudian komplement dari himpunan Q. Himpunan Q itu 5, 6, 7, 8, 9. 5 sampai 9. Berarti tandanya selain dari anggota himpunan Q. Berarti yang Q ini nggak boleh masuk ya. 5, 6, 7, 8, 9 ini dicoret kalau ada angka-angka ini. Berarti 5 coret, 6 coret, 7 coret, 8 coret, 5, 6, 7, 8, 9. Yang kelihatan apa nih? Yaitu 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14.
Kemudian P gabungan Q, komplement dari P gabungan Q. Kalau ini berarti tandanya kita kerjakan yang dalam tanda kurung dulu. Cari dulu gabungan, irisan ya, irisan. Untuk yang C ini adalah yang tanyakan irisan. Komplement dari P irisan Q. Berarti cari dulu irisannya apa. Kalau irisan itu tandanya kan yang sama. Yang sama itulah jawabannya. Lihat P dan Q, P dan Q. Ada nggak nih angka yang sama? 1 di P, ada tidak 1 di Q? Tidak ada. 2 tidak ada, 3 tidak, 4 tidak, 5 ada ya. 5 ada, 6 juga ada. Berarti P irisan Q anggotanya adalah 5 dan 6. Nah, baru dari sini kita bisa menjawab komplement dari P irisan Q. Nah, tandanya ini adalah selain anggota P irisan Q. Anggota P irisan Q itu kan 5 dan 6 saja. Berarti kita coret nih, kalau ada angka 5 dan 6 kita coret ya. Nah, nyoretnya di mana? Di himpunan semesta. Ingat, kalau komplement berarti itu erat kaitannya dengan himpunan semesta. Berarti ini anggaplah yang biru-biru sudah saya coret, nggak ada ya. Atau saya buat lagi deh di sini, di bawahnya. Himpunan semestanya yaitu saya coret karena yang tanyanya adalah komplement P irisan Q, maka yang setiap ketemu anggota P irisan Q maka dicoret. Anggota P irisan Q kan 5 dan 6, berarti 5 coret, 6 juga coret. Sisanya adalah 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini jawaban untuk yang poin C. Kemudian yang D sekarang. Yang D itu yang harus kita cari adalah P gabungan Q terlebih dahulu. Nah, kalau gabungan berarti all-nya. All itu kan semua. Anggota P itu apa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian digabungkan dengan anggota Q. Berarti anggota Q kita masukkan juga. Q-nya 5, 6, 7, 8, 9. 5 sudah ada ya, tidak perlu lagi ditulis. 6 sudah ada, tidak perlu ditulis lagi. 7 tidak ada, maka ditulis. 8 juga, 9 juga. Ini P gabungan Q. Sekarang kalau yang tanyanya adalah komplement dari P gabungan Q adalah, berarti tandanya selain anggota P gabungan Q. Anggaplah yang 5 ini masih ada ya, ini tidak dicoret, anggaplah 5 dan 6 tidak dicoret. Berarti karena di sini ada 1, berarti 1 dicoret, 2 di sini ada, berarti 2 dicoret, 3 coret, 4 coret, 5 coret, 6 coret, 7 coret, 8 coret, 9 coret. Sisanya, nah itulah jawabannya, 10, 11, 12, 13, 14.
Ini jawaban untuk poin D. Kemudian materi selanjutnya yaitu selisih dari dua himpunan. Tadi komplement sudah ya, sekarang selisih. Nah, kalau misalkan ada himpunan A dikurangi himpunan B, maka ini tandanya jawabannya kurang lebih seperti gambar pada diagram Venn di sini. A dikurang B adalah anggota A yang tidak ada kaitannya, yang tidak sama dengan si anggota himpunan B. Kalau misalkan B dikurang A, maka gambar diagram Venn-nya seperti ini kurang lebih. Ini ilustrasinya ya. Berarti yang ini yang diarsir. Karena B dikurang A. Kita lihat himpunan pertamanya. Oh, himpunan pertamanya B. Berarti tandanya anggota B yang kita ambil. Hanya anggota B saja. Jangan gunakan anggota B yang sama dengan anggota A. Nggak boleh. Jadi hanya anggota B saja. Di sini ada artinya A dikurang B, himpunan A dikurang himpunan B, artinya adalah anggota himpunan A yang bukan merupakan anggota himpunan B. Kebanyakan orang-orang pada ketuker atau salah persepsi mengenai selisih dan komplement ya. Jadi kalian benar-benar harus bisa membedakan perbedaannya di mana. Selisih kayak gimana, komplement seperti apa. Di sini contohnya X himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 10. Berarti bilangan ganjil dimulai dari 1 ya. 1, 3, 5, 7, 9. Karena kurang dari 10 berarti sudah stop. Kemudian yang Y. Bilangan prima yang kurang dari 10. Bilangan prima dimulai dari 2, 3, 5, 7. Stop ya, sudah tidak ada lagi. Yang ditanya adalah X dikurang Y. Kalau X dikurang Y, maka tandanya cari anggota X yang bukan merupakan anggota B. Maaf, cari anggota X yang bukan merupakan anggota himpunan Y. Seperti ini. Karena kenapa? Karena di sini yang pertama kali tulis adalah himpunan X, berarti X inilah jawabannya. Tapi cari yang tidak sama dengan si anggota Y. Di Y kan ini ada 2 ya, berarti 2 nggak boleh masuk nih. Oh, ternyata di X juga nggak ada 2, nggak masalah. Nah, ada 3 nih, 3 di Y, berarti tidak boleh ada 3 nih, coret. Ada 5 di Y, berarti 5 tidak boleh di X, coret. 7, ada 7 di Y, berarti 7 juga nggak boleh di X. Sisanya 1 dan 9. Seperti itu. Jadi jawaban di sini adalah berupa si himpunan yang pertama kali ditulis. Kalau himpunan yang pertama kali ditulis adalah Y, misalkan Y dikurang X, berarti jawabannya adalah anggota Y, dominannya. Tapi kalau yang pertama kali tulis adalah himpunan X, berarti dominan adalah si anggota himpunan X tersebut. Hanya saja tidak boleh yang samaan dengan si pengurangannya. Nah, kalau misalkan Y dikurang X,
Saya tulis lagi ya, X di sini adalah 1, 3, 5, 7, 9. Y-nya 2, 3, 5, 7. Y dikurang X. Tandanya himpunan Y. Ini kan pertama yang dituliskan adalah Y, berarti di sini jawabannya adalah anggota himpunan Y sebenarnya, dominannya. Berarti fokus kita ke Y ya, ini fokus kita. Nah, berarti yang tidak boleh ada adalah anggota himpunan X. Jadi anggota himpunan X ini tidak boleh ada di anggota himpunan Y. Cari mana yang sama. Kan di sini ada 1 nih di X. Ada nggak 1 di Y? Tidak ada. Di sini ada 3. Ada tidak di Y? Ada, berarti dicoret. Coretnya si yang Y ya, karena dia merupakan himpunan pertama yang ditulis. Si pengurangnya loh. Kemudian di X ada 5, berarti Y-nya kalau ada 5 dicoret juga, berarti coret. Nah di X ada 7, berarti kalau ketemu 7 di Y dicoret juga, coret. Sisanya adalah 2. Berarti di sini jawabannya 2. Cukup 2 saja. Seperti itu kurang lebih. Bedakan ya, X dikurang Y dengan Y dikurang X. Silakan kalau belum dimengerti, pahami lagi, kembali sendiri. Jika ada yang ditanyakan silakan. Di sini ada contoh soal lagi. Diketahui himpunan A yaitu A, B, C, D, E, F. Himpunan B, E, F, G, H, J. Tentukan A dikurang B. Saya gunain lembar lain saja ya, biar lebih mudah menghapusnya. Oke, ini soalnya himpunan A sampai F, himpunan B adalah E sampai J anggotanya. Kemudian yang tanya adalah yang A dikurang B, himpunan A dikurang himpunan B. Berarti yang menjadi fokus kita adalah si A-nya. Ini menjadi fokus kita. Berarti nanti setiap ketemu anggota B, ini dicoret ya. Dicoretnya pas lagi di himpunan A-nya. Kita lihat himpunan B, E, F, G, H, J. Nah, setiap ketemu E, F, G, H, J di A, maka dicoret. E ada dicoret, F ada dicoret, G tidak ada di A, H tidak ada di A, J tidak ada di A. Maka jawabannya adalah A, B, C, D. Seperti itu. Kemudian untuk yang B dikurang A. Fokus kita di sini siapa? Himpunan pertamanya, yaitu adalah B. Berarti jawabannya ini nanti dominannya yaitu adalah anggota himpunan B. Setiap ketemu anggota himpunan A di himpunan B maka dicoret. Lihat di sini, anggota himpunan A dari A sampai F.
Berarti setiap ketemu A, B, C, D, E, F dicoret. A di himpunan A ada tidak di B? Tidak ada. B tidak ada. C tidak ada. D tidak ada. E ada ya, berarti dicoret. F ada, berarti dicoret. Berarti jawabannya adalah G, H, dan J. Yang C adalah A kurang B irisan A. Berarti kita cari dulu A kurang B. Oh, A kurang B sudah ada ya. Yang ini A kurang B. Kemudian dipasangkan dengan si A. Si A yang ini. Nah, fokus kita yang saya kasih tanda checklist biru saja. Karena itulah yang terdapat di dalam soalnya. A dikurang B irisan A. Karena irisan, ini kan irisan, berarti tandanya disuruh cari yang sama. Berarti kita lihat di sini. Di A, di sini ada A. Di sini ada A ya. Berarti ini termasuk. Kemudian di sini ada B. Di himpunan A ini ada B. Di himpunan A kurang B ada nggak B? Ada juga, berarti lingkari. Kemudian yang C, oh C ada juga sama. D ada juga sama. Berarti jawabannya adalah A, B, C, dan D. Kemudian yang terakhir, A kurang B gabungan B dikurang A. Ini saya hapus ya supaya lebih mudah, enak melihatnya. A dikurang B. A kurang B berarti yang ini. A kurang B. Ini kan soalnya A kurang B. Kemudian B kurang A. B kurang A yang ini. Karena ini adalah simbol dari union, gabungan, berarti gabungan dari kedua himpunan tersebut. Kedua himpunan tersebut yang dimaksud siapa? Si A kurang B dan B kurang A. Nah, berarti langsung aja. A kurang B kan A, B, C, D. Kemudian B dikurang A adalah G, H, J. Nah, G di sini sudah ada belum di A kurang B? Belum ada ya, berarti ditulis. Kemudian H sudah ada? Belum, berarti ditulis juga. Dan yang J juga belum ada, berarti ditulis. Nah, berarti jawabannya adalah A, B, C, D, G, H, J. Seperti itu.